Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan semikonduktor. Perkenalkan, nama saya Mutiara Firdaus Farhana. Saya Dalia Puspadiarini. Dan saya Zaskia Hela Kamila. Yang pertama, isi materinya 3.4 ada semiconductor materials, 3.5 ada doping of semiconductor, 3.6 type of semiconductor, 3.7 dope semiconductor, 3.8 carrier concentration, 3.9 required purity and perfection of semiconductor materials. 3.4 Bahan semikonduktor. Semikonduktor adalah isolator pada suhu nol mutlak yang menghantarkan listrik terbatas pada suhu ruangan. Sifat utamanya adalah kemampuan didoping dengan pengotor untuk mengubah sifat elektronik secara terkendali. Contohnya dalam bidang teknik elektro untuk komponen elektronik yang menggunakan silikon untuk membuat transistor, dioda, dan IC integrated circuits yang menjadi komponen dasar dalam perangkat elektronik. Contoh nyatanya dalam penggunaan sehari-hari adalah pada smartphone. Di dalamnya ada silikon yang digunakan untuk membuat prosesor dan memori yang merupakan otak dari perangkat tersebut. Yang selanjutnya ada daftar material semikonduktor. Yang pertama, semikonduktor elementer kelompok 4. Contohnya itu ada silikon, berlian, dan germanium. Yang kedua, semikonduktor senyawa kelompok 4, silikon karbida, silikon germanida. Dan yang ketiga, semikonduktor kelompok 3 sampai 5 senyawa biner seperti aluminium antimonida, gallium arsenida, dan indium fosfida. Yang keempat ada semikonduktor kelompok 2 sampai kelompok 6 senyawa biner seperti kadmium, selenida, dan zinc oksida. Yang kelima itu ada semikonduktor kelompok 4 sampai kelompok 6 timbal sulfida dan timbal telurida. Yang keenam ada semikonduktor kelompok 5 sampai kelompok 6 bismut telurida dan semikonduktor berlapis. Yang ketujuh ada semikonduktor lainnya oksida seperti titanium dioksida dan uranium dioksida. Selanjutnya doping semikonduktor. Doping dan konduktivitas. Sifat elektronik semikonduktor dapat diubah secara signifikan dan dengan menambahkan sedikit jumlah zat pengotor yang disebut dengan dopan. Dalam sirkuit terintegrasi modern, silikon polikristalin yang didoping sering digunakan sebagai pengganti logam. Energi Fermi dan konsentrasi pembawa muatan. Pada semikonduktor yang sempurna, doping memperkenalkan tingkat energi yang diizinkan dalam celah pita elektron dan dalam tingkat energi ini bisa terisi atau tidak terisi. Dan jika tidak terisi, keadaan tersebut akan diisi oleh lubang. Energi Fermi yang sangat penting dalam menentukan konsentrasi elektron di pita konduksi dan lubang di pita valensi. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Ya, selanjutnya ada netralitas muatan. Netralitas muatan mengharuskan jumlah total muatan negatif atau elektron dan lubang sama dengan jumlah total muatan positif atau atom donor yang terionisasi. Sedangkan untuk hukum aksi massa, hasil ini konsentrasi elektron dan konsentrasi lubang mengikuti hukum aksi massa yang menyatakan bahwa hasil kali konsentrasi elektron dan lubang adalah konstan pada suhu tertentu dan bergantung pada konsentrasi pembawa intrinsik. Untuk konduktivitas, semikonduktor bergantung pada konsentrasi pembawa muatan mayoritas dan minoritas, seperti elektron dan lubang, serta mobilitasnya. Untuk konduktivitas diberikan oleh persamaan yang ada di bawah ini. Nah, untuk 3.6 jenis-jenis semikonduktor, berdasarkan doping dan behavioral impurities, semikonduktor dibagi menjadi dua tipe, yaitu semikonduktor intrinsik dan semikonduktor ekstrinsik. Semikonduktor intrinsik merupakan suatu semikonduktor murni yang tidak dipengaruhi oleh kontaminan signifikan, di mana jumlah elektron sama dengan jumlah lubang atau N sama dengan P. Sedangkan semikonduktor ekstrinsik merupakan semikonduktor yang telah didoping dengan impuritas untuk mengubah jumlah dan jenis pembawa muatan bebas yang ada. Untuk semikonduktor ekstrinsik sendiri terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada semikonduktor N dan yang kedua adalah semikonduktor P. Semikonduktor tipe N adalah semikonduktor yang didoping dengan unsur yang memiliki lebih banyak elektron bebas daripada semikonduktor murni. Sedangkan untuk semikonduktor tipe P didoping dengan unsur
yang memiliki lebih sedikit elektron valensi dengan semikonduktor murni, menciptakan lubang atau kekosongan yang dapat bergerak dan berfungsi sebagai pembawa muatan positif. Ya. Nah, untuk 3.7 dari doping semikonduktor. Doping sendiri mengacu pada proses memasukkan pengotor secara sengaja ke dalam semikonduktor yang sangat murni untuk mengubah sifat listriknya. Jika dopan listrik yang ditambahkan relatif lebih rendah atau lebih sedikit, maka bisa dikatakan ringan atau rendah. Sedangkan jika dopan yang ditambahkan lebih banyak, maka doping bisa disebut lebih tinggi. Nah, untuk elemen dopan sendiri itu ada pada semikonduktor golongan 4 seperti silikon, germanium, dan silikon karbida, yaitu ada golongan 3, golongan 5, golongan 3 sampai dengan 5, dan golongan 2 sampai dengan 6. Untuk semikonduktor tipe N, tujuan doping tipe N adalah untuk menghasilkan elektron bergerak atau pembawa yang melimpah dalam material. Terima kasih, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, doping dalam konduktor organik. Ada dua metode utama untuk mendoping polimer konduktif. Keduanya melalui proses oksidasi reduksi atau redox. Metode pertama yakni doping kimia, metode kedua yakni doping elektrokimia. Lalu selanjutnya, kompensasi. Banyak jenis pengotor akan hadir jika jumlah donor dan akseptor yang sama hadir dalam semikonduktor. Elektron tambahan yang disediakan oleh yang pertama akan digunakan untuk memenuhi ikatan yang putus karena yang terakhir, sehingga doping tidak menghasilkan pembawa bebas dari kedua jenis. Semikonduktor tipe P. Tujuan doping tipe P adalah untuk menciptakan kelimpahan dalam lubang. Semikonduktor tipe P diperoleh dengan melakukan proses doping. Selanjutnya 3.8 carrier concentration. Ketika sebuah semikonduktor diberi doping, konsentrasi pembawa mayoritas melebihi konsentrasi pembawa intrinsik. Tergantung pada tingkat doping, namun hasil kali konsentrasi pembawa mayoritas dan minoritas tetap sama dengan kodrat konsentrasi intrinsik sesuai dengan hukum aksi massa yang dapat dilihat sebagai berikut. Lalu selanjutnya 3.9 keberlanjutan dan kesempurnaan yang diperlukan dari material semikonduktor. Semikonduktor memerlukan kemurnian kimia yang sangat tinggi dan struktur kristal yang sempurna untuk memastikan sifat elektronik yang andal. Contoh aplikasi nyata yakni pembuatan chip komputer dan perangkat elektronik yang bergabung pada semikonduktor berkualitas tinggi. Yang terakhir yakni kesimpulan. Semikonduktor memainkan peran yang sangat vital dalam teknologi modern, terutama dalam perangkat elektronik yang kita gunakan sehari-hari. Dengan sifat konduktivitas yang dapat dikendalikan melalui doping, semikonduktor memungkinkan pembuatan berbagai komponen sebagai transistor, dioda, dan sirkuit terpadu yang menjadi dasar dari sistem elektronik yang kompleks. Semikonduktor tidak hanya mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi, tetapi juga terus mendorong inovasi dalam bidang komunikasi, komputer, dan elektronik konsumen sebagai bahan yang dapat dimodifikasi dan disesuaikan dengan berbagai kebutuhan. Cukup. Slide selanjutnya. Terima kasih, Bu. Sekian dari presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Slide-nya boleh di next. Ke bahan semikonduktor. Bahan. Nah, ini yang tadi. Ya.
Kan di situ di semikonduktor intrinsik ada contohnya silikon sama germanium. Untuk semikonduktor ekstrinsik itu contohnya apa? Boleh dikasih tahu nggak? Terima kasih. Iya, terima kasih untuk pertanyaannya. Tadi yang ditanyakan boleh saya ulang. Semikonduktor intrinsik itu contohnya adalah silikon dan germanium. Sedangkan Mbak Jani menanyakan contoh dari semikonduktor ekstrinsik. Nah, untuk semikonduktor ekstrinsik sendiri itu contohnya bisa yang jumlah elektron valensinya lebih banyak daripada silikon, misalnya seperti fosfor dan juga arsen. Nah, ada juga seperti boron. Terima kasih, apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Adakah yang ingin bertanya lagi? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mau tanya tentang, kan tadi chipset, dibahas chipset ya. Itu apakah semikonduktor itu bagus untuk chipset dan apa alasannya? Sama contohnya chipset dengan semikonduktor itu apa? Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih Mas Jabil atas pertanyaannya. Bisa saya ulang mungkin pertanyaannya, untuk chipset contohnya apa saja yang digunakan untuk semikonduktor dan kenapa chipset tersebut menggunakan bahan semikonduktor? Kayak alasannya. Nah, untuk alasannya sendiri karena komponen di komputer biasanya membutuhkan bahan-bahan yang tahan terhadap suhu ya, yang saya tahu. Nah, untuk itu sendiri silikon itu bisa bertahan pada suhu yang cukup tinggi. Oleh karena itu efektif dalam penggunaan chipset ya pada komputer. Untuk chipset sendiri contohnya seperti ya Snapdragon. Ya sudah, sekian cukup menjawab. Ya, sudah cukup. Terima kasih. Ya, saya kembalikan. Sekian dari kelompok kami, dan terima kasih pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.